Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai fungsi kuadrat di bagian yang kedua ini. Nah, di bagian kedua ini saya akan membahas mengenai grafik fungsi kuadrat, di mana langkah-langkah untuk kita dapat membuat grafik fungsi kuadrat, di mana grafik fungsi kuadrat ini bentuk umumnya adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C, itu adalah seperti ini. Yang pertama, kita tentukan titik potong sumbu X. Syaratnya adalah Y sama dengan 0. Ini Y sama dengan 0. Kemudian langkah yang kedua adalah kita tentukan titik potong sumbu Y, di mana syaratnya adalah X sama dengan 0. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita tentukan titik puncak, atau ada juga yang menyebutkan titik ekstrim, atau juga titik balik optimum. Dalam hal ini adalah bisa maksimum ataupun juga bisa minimum. Nah, ini rumusnya adalah min B per 2A, min D per 4A. Karena titik, jadi ada X, ada juga nilai Y-nya. Nah, titik puncak itu terdiri dari persamaan sumbu simetri. Itu adalah X sama dengan min B per 2A. Dan juga nilai maksimum ataupun juga nilai minimum adalah min D per 4A. Dan terakhir adalah kita gunakan titik bantu apabila diperlukan di dalam membuat grafik fungsi kuadrat. Selanjutnya, di dalam grafik fungsi kuadrat itu ada karakteristik. Nah, karakteristiknya adalah jika A lebih kecil dari 0, maka grafiknya terbuka ke bawah. Nah, ini diilustrasikan dengan seperti ini. Jadi grafik yang terbuka ke bawah itu nilai A-nya lebih kecil dari 0. Dari bentuk umum AX kuadrat tambah BX ditambah C. Nah, ini adalah sumbu simetrinya. Kemudian ini adalah titik puncaknya. Nah, bagaimana dengan ketika A lebih besar dari 0? Itu grafiknya adalah terbuka ke atas. Nah, seperti ini terbuka ke atas. Ini adalah sumbu simetrinya. Dan ini adalah titik puncak dari grafik tersebut. Di mana persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan min B per 2A. Kemudian nilai maksimum ataupun juga nilai minimum itu adalah Y sama dengan min D per 4A. D-nya dalam hal ini adalah B kuadrat min 4AC. Jadi min buka kurung B kuadrat min 4AC tutup kurung dibagi 4A. Nah, sedangkan titik puncaknya adalah X, Y. X-nya adalah min B per 2A, Y-nya adalah min buka kurung B kuadrat min 4AC tutup kurung dibagi 4A. Nah, selanjutnya untuk titik potong dengan sumbu X, jika D lebih besar dari 0, maka memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Ini karakteristik yang selanjutnya. Nah, jika D sama dengan 0, itu menyinggung sumbu X di satu titik. Nah, jika D lebih kecil dari 0, itu tidak memotong dan menyinggung sumbu X. D itu adalah diskriminan B kuadrat min 4AC. Nah, ini adalah ilustrasinya. Seperti ini yang memotong di dua titik. Syaratnya adalah D lebih besar dari 0. Ini memotong di dua titik yang berbeda. Kemudian karena terbuka ke atas, jadinya A lebih besar dari 0.
Kemudian yang kedua ini adalah D sama dengan 0 karena menyinggung sumbu X di satu titik ini. Kemudian karena terbuka ke atas jadi A lebih besar dari 0. Selanjutnya ini D lebih kecil dari 0 karena tidak memotong dan juga tidak menyinggung sumbu X. Kemudian karena terbuka ke atas jadi A-nya lebih besar dari 0. Nah berikutnya ini yang terbuka ke bawah. Nah ini D lebih besar dari 0 dan tentunya A-nya lebih kecil dari 0 karena terbuka ke bawah. Ini memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Ini menyinggung sumbu X. D-nya adalah sama dengan 0 dan D-nya lebih kecil dari 0 karena dia terbuka ke bawah. Kemudian tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Ini karena grafiknya terbuka ke bawah, jadi D lebih kecil dari 0. Ini tidak memotong dan tidak menyinggung. Kemudian terbuka ke bawah, A-nya lebih kecil dari 0. Nah ini karakteristik dari grafik fungsi kuadrat jika titik potong dengan sumbu X. Nah yang selanjutnya adalah titik potong dengan sumbu Y, karakteristik yang lainnya lagi ini. Nah untuk titik potong dengan sumbu Y, jika C lebih besar dari 0 maka memotong sumbu Y di atas titik asal O adalah 0,0. Jadi di atas titik asal dia memotong sumbu Y jika C-nya lebih besar dari 0. Ini jika C-nya lebih besar dari 0. Kemudian jika C sama dengan 0, maka memotong sumbu Y tepat di titik asal. Nah, tepat di titik asal sini itu jika C-nya sama dengan 0. Ini juga sama jika C-nya sama dengan 0. Nah, kemudian jika C lebih kecil dari 0, maka memotong sumbu Y di bawah titik asal. Ini di bawah titik asal, kemudian yang ini juga di bawah titik asal. Selanjutnya, contoh yang ke-8, gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 2X dikurangi 3. Nah ini adalah pembahasannya. Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Di mana A-nya adalah 1, B-nya adalah negatif 2, dan C-nya adalah negatif 3. Nah, untuk A1, A-nya ini adalah lebih besar dari 0, dan grafiknya terbuka ke atas, serta memiliki titik balik minimum. Nah, untuk D sama dengan B kuadrat min 4AC. Maka D-nya adalah min 2 kuadrat min 4 kali 1 kali min 3. Min 2 kuadrat hasilnya adalah 4. Min 4 kali 1 kali min 3. Ini adalah plus 12. 4 ditambah 12. D-nya adalah 16. Ini. Nah untuk 16 ini kan lebih besar dari 0. Maka itu memotong sumbu X di dua titik. Nanti kita cek bahwa titiknya itu di mana saja. Nah, di mana titik potong sumbu X-nya adalah Y-nya sama dengan 0. X kuadrat min 2X min 3. Nah, ini bisa kita faktorkan menjadi X plus 3 dan X min 3. Nah, X plus 1 sama dengan 0. X min 3 sama dengan 0. Pindah ruas jadi X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 3. Titiknya adalah ini negatif 1,0 dan 3,0. Nah ini titik potong sumbu X, jadi ada dua titik. Nah selanjutnya adalah titik potong dengan sumbu Y. Syaratnya adalah X-nya sama dengan 0. Jadi kita substitusikan untuk X yang nilainya 0. 0 pangkat 2 dikurangi 2 kali 0 dikurangi 3. Hasilnya adalah 0 dikurangi 0 dikurangi 3 atau negatif 3. Titiknya adalah 0, negatif 3. Ini titik potong sumbu Y.
0,-3. Jadi X-nya 0, Y-nya -3. Kemudian kita tentukan titik puncaknya. Nah, titik puncaknya X sama dengan min B per 2A. B-nya sudah kita ketahui adalah -2. Kemudian A-nya adalah 1. Jadi negatif dikali -2 dibagi 2 dikalikan 1. Hasilnya adalah 1. Karena kan 2 dibagi 2. Hasilnya 1. Nah, selanjutnya untuk Y sama dengan min D per 4A. Nah, di sini sudah kita peroleh nilai D-nya adalah 16. Jadi bisa kita substitusi saja. Nilai D-nya yaitu adalah -16 dibagi 4 dikali 1. Hasilnya adalah -4. Jadi titiknya adalah 1,-4. Nah, sudah kita dapatkan titiknya -1,0, 3,0, 0,-3, dan 1,-4. Kemudian untuk memudahkan kita dalam membuat grafik, nah dibuat dalam tabel seperti ini. Titik puncaknya adalah 1,-4. Nah, ini adalah sumbu simetrinya atau titik puncaknya. Nah, salah satu sifat dari fungsi kuadrat itu simetris. Dalam artian, nah ini 2, kemudian 3, 4. Kemudian 0, -1, dan -2. Nah, saya mengambil 7 buah titik untuk lebih mempermudah. Nah, maksudnya simetris tadi yang sudah disampaikan adalah ketika -1,0, maka di sininya adalah ini juga 0 nilainya untuk 3. Jadi simetris ini. Nah, jadi 3,0 -1,0. Nah, ini kita dapatkan dari yang sebelumnya. Itu tadi titik potong sumbu X. Nah, selanjutnya ini untuk titik potong sumbu Y 0,-3. Kemudian kita dapat menentukan titik yang lainnya. Nah, ini karena ini adalah titik puncaknya, ketika di sini 0, di sini 2, ini hasilnya sudah sama nih -3. Nah, cuma untuk lebih meyakinkan lagi bisa kita cek. Bisa kita cek bersama apakah hasilnya -3 atau bukan. -3 atau bukan. Jadi Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. 2 kuadrat min 2 kali 2 dikurangi 3. 2 kuadrat adalah 4. Dikurangi 4 dikurangi 3. Hasilnya adalah -3. Nah, berarti sama ini 2 -3. Jadi nilai Y-nya sama ini ya. Karena ini adalah titik puncaknya 1,-4. Jadi ini nilainya biasanya sama dari sifat fungsi kuadrat, grafik fungsi kuadrat. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai 4 boleh atau -2. Nah, ini untuk mempermudah saja. Nah, ini saya mencontohkan untuk 4 saja. Nanti -2 sudah otomatis nilainya sama. Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Jadi 4 kuadrat min 2 dikali 4 dikurangi 3. Nah, jadi 16 dikurangi 8 dikurangi 3. Hasilnya adalah 5. Nah, ini jadi X-nya 4, Y-nya hasilnya adalah 5. Seperti ini ya. Kemudian, karena ini sifat grafik fungsi kuadrat, di sini titik puncaknya, maka kalau Y-nya 5, di sini juga hasilnya adalah 5. Bisa dicek untuk memastikannya. Tidak dicek juga tidak apa-apa, cukup melihat sifat dari grafik fungsi kuadrat, di mana ini adalah titik puncaknya atau titik balik optimumnya. Nah, dalam hal ini adalah yang minimum. Seperti ini. Kemudian kita gambar grafiknya. Grafiknya adalah 1,-4
adanya di sini. Nah, ini dalam koordinat kartesius. Kemudian 2, negatif 3. Nah, adanya di sini nih ya. Selanjutnya lagi adalah 0, negatif 3 di sini. Berikutnya 3,0. 3,0 adanya di sini. Dan negatif 1,0 di sini. 4,5 dan negatif 2,5. Selanjutnya kita hubungkan grafiknya seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, ini sudah selesai grafik dari Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Setelah dihaluskan, ini adalah seperti ini. Contoh selanjutnya, gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan negatif X pangkat 2 ditambah 4X dikurangi 4. Nah, langkah-langkahnya adalah ini A sama dengan negatif 1, B sama dengan 4, C sama dengan negatif 4. Nah, karena negatif 1 jadi A lebih kecil dari 0, jadi berdasarkan karakteristik dari grafik fungsi kuadrat, maka nilainya adalah grafiknya itu terbuka ke bawah. Nah, jadi ini memiliki titik balik maksimum. Untuk D sama dengan B kuadrat min 4AC, B-nya adalah 4, jadi 4 kuadrat min 4 kali negatif 1 kali negatif 4. 4 kuadrat hasilnya adalah 16, dikurangi 16, itu hasilnya adalah 0. D sama dengan 0, berdasarkan karakteristiknya, ini menyinggung sumbu X di satu titik. Nah, kita dapat mengecek dengan titik potong sumbu X tersebut. Y sama dengan min X kuadrat ditambah 4X dikurangi 4. Y-nya adalah 0. Untuk memudahkan proses pemfaktorannya, kita kalikan dengan negatif. Jadi X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4. Nah, ini dikali negatif semua ya. 0 dikalikan negatif kan tetap 0. Setelah difaktorkan, X min 2 dikalikan X min 2, jadi X sama dengan 2. Ini nilainya, X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Jadi titiknya adalah X-nya 2, Y-nya 0. 2,0. Ini titik yang pertama. Selanjutnya kita tentukan titik potong sumbu Y. Syaratnya adalah X-nya 0. Jadi 0 pangkat 2 dikali negatif ditambah 4 kali 0 dikurangi 4. Jadi kita kuadratkan terlebih dahulu 0-nya. 0 pangkat 2 adalah 0 dikali negatif adalah negatif 0 ditambah 0 dikurangi 4, hasilnya adalah negatif 4. X-nya 0, Y-nya negatif 4. Ini titiknya. Kemudian kita tentukan titik puncak. Titik puncaknya adalah X sama dengan min B per 2A. B-nya tadi 4. Kemudian A-nya adalah negatif 1. Jadi min kali 4 itu negatif, min 4 dibagi 2 kali negatif 1. Hasilnya adalah 2. Kemudian Y-nya min D dibagi 4A. D-nya adalah 0. 0 negatif 0 dibagi 4 kali negatif 1. Hasilnya adalah 0. Jadi titiknya 2,0. Ini titik puncaknya. Titik puncaknya 2,0. Nah, untuk mempermudahnya saya membuat dalam tabel titik puncaknya adalah 2,0. Kemudian yang diketahui lagi adalah 0, negatif 4. Nah, seperti ini.
2,0, kemudian saya menggunakan titik bantu, ada 6 buah titik bantu. Setelah 2 itu adalah 3, kemudian 4 dan 5, ini titiknya, X-nya. Kemudian 1 dan sebelumnya adalah 0 dan negatif 1. Tadi yang diketahui adalah selain 2,0 itu 0 negatif 4. Nah ini karena sifat dari fungsi kuadrat, grafik fungsi kuadrat, ini adalah titik puncaknya atau sumbu simetri. Jadi dia simetris. Ketika 0, negatif 4, maka jarak yang sama pada saat di sini 4, Y-nya adalah negatif 4 juga. Kemudian kita cari untuk titik yang lainnya, misalkan boleh kita pilih salah satu nih, apakah X sama dengan 1 atau X sama dengan 3. Nah dalam hal ini saya mencoba untuk X sama dengan 1. Jadi 1 kuadrat dikali negatif ditambah 4 kali 1 dikurangi 4. Nah seperti ini. 1 kita kuadratkan dulu, jadi 1 kali negatif adalah negatif 1, 4 kali 1 adalah 4 dikurangi 4. Hasilnya adalah ini negatif 1. Karena 4 dikurangi 4 itu 0, sisanya adalah negatif 1. Jadi X-nya 1, Y-nya negatif 1. Ini nilainya seperti ini. Nah maka ketika X-nya 3, Y-nya sudah dapat dipastikan nilainya adalah negatif 1. Nah silakan bisa dicek untuk nilai Y-nya negatif 1 apabila X-nya itu 3. Nah untuk X sama dengan 5, nah ini kita tentukan nilai Y-nya. Nah sebetulnya boleh kita gunakan X sama dengan 5 atau X sama dengan negatif 1, ini sama aja nanti untuk nilai Y-nya. Nah dalam hal ini saya menggunakan X-nya sama dengan 5. Jadi Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4 kali X dikurangi 4. Negatif 5 kuadrat, 5 kita kuadratkan terlebih dahulu, kemudian dikali negatif. Hasilnya adalah negatif 25, 4 dikali 5 itu adalah 20 dikurangi 4. Negatif 25 ditambah 20 adalah negatif 5 dikurangi 4, hasilnya adalah negatif 9. Jadi ketika X-nya 5, Y-nya adalah negatif 9. Ini kemudian, nah seperti ini. Dan untuk X-nya negatif 1, nah karena sifatnya ini simetris, jadi Y-nya sama negatif 9 juga. Nah kita gambar grafiknya 2,0 untuk titik puncaknya adanya di sini. Ini dalam koordinat kartesius. Kemudian 3, negatif 1. Nah ini adanya di sini ya. 1, negatif 1 di sini. Kemudian lagi 4, negatif 4. Nah, di sini saya ilustrasikan. Kemudian 0, negatif 4 di sini. 5, negatif 9 di sini ya. Dan satu lagi adalah negatif 1, negatif 9. Seperti ini. Nah kemudian kita hubungkan grafiknya. Jadi seperti ini ya. Ini pelan-pelan kita hubungkan grafiknya. Oke, ini tidak kena ya, mohon maaf saya tidak menggunakan ini secara manual. Nah ini hasilnya, ini biar, nah ini hasilnya seperti ini ya. Ini mohon maaf tidak pas. Nah maka hasilnya adalah seperti ini. Ketika dihaluskan
Jadi seperti ini. Nah, contoh yang selanjutnya, gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X pangkat 2 min 3X ditambah 4. Nah, ini pembahasannya adalah X kuadrat min 3X ditambah 4, A-nya adalah 1, B-nya negatif 3, C-nya adalah 4. Karena A-nya 1, A-nya lebih besar dari 0 dan terbuka ke atas. Ini mempunyai titik balik minimum karena A-nya lebih besar dari 0 dan terbuka ke atas. Ini titik baliknya minimum. Nah, kita gunakan rumus D ataupun diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC. Jadi B-nya adalah negatif 3 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 4. 4 kali 1 adalah 4, dikali 4 adalah 16. Hasilnya adalah 9 dikurangi 16 atau negatif 7. Nah, karena D-nya negatif 7, D-nya ini adalah lebih kecil dari 0. Itu tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Nah, ini dari karakteristik dari grafik fungsi kuadrat. Nah, bisa kita cek dari titik potong sumbu X-nya. Nah, ini kita cek ya. Jadi dari titik potong sumbu X, Y sama dengan 0. Y-nya adalah 0, kemudian ini tidak bisa kita faktorkan karena D-nya negatif, ini tidak bisa difaktorkan. Artinya tidak punya titik potong terhadap sumbu X. Jadi grafik fungsi kuadrat ini tidak punya titik potong terhadap sumbu X. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana dengan titik potong sumbu Y? Nah, ini syaratnya adalah X sama dengan 0. Bisa kita cek. X-nya 0, 0 kuadrat dikurangi 3 kali 0 ditambah 4. 0 dikurangi 0 ditambah 4, hasilnya adalah 4. Jadi 0,4. Nah, kemudian titik puncaknya adalah X sama dengan min B per 2A. Jadi min dikali min 3 dibagi 2 kali 1. Hasilnya adalah ini 3 dibagi 2. Nah, 3 dibagi 2 atau 3 per 2. Seperti ini. Atau kalau kita jadikan pecahan campuran jadi 1 per 2. Kalau dijadikan pecahan biasa jadi ini pecahan desimal. Pecahan biasa itu 3 per 2, pecahan campuran 1 per 2 dan pecahan desimal 1,5. Nah, untuk Y-nya min D per 4A. D-nya adalah negatif 7. Min dikali min itu adalah plus dibagi 4. Ini 7 per 4. Atau kita jadikan pecahan campuran jadi 1 3 per 4. Atau pecahan desimal 1,75. Jadi titiknya adalah 1,5 dan 1,75. Nah, ini titiknya. Nah, untuk mempermudah saya menggunakan titik bantu dalam hal ini. Nah, ini titik bantunya. Tadi titik puncaknya 1,5 dan 1,75. Nah, ini adalah titik puncaknya atau titik ekstrimnya. Nah, ini saya menggunakan bantuan titik. Untuk X-nya adalah setelah 1,5 itu yang bilangan bulat adalah 2, kemudian 3 dan 4. Nah, sebelum 1,5 saya menggunakan 1, 0 dan negatif 1. Nah, tadi yang diketahui titik potong di sumbu X adalah 0,4. Itu titik potong sumbu X. Jadi Y-nya adalah 4, jadi 0,4. Nah, sifat dari grafik fungsi kuadrat karena dia simetris 0,4, maka dengan jarak yang sama ketika X-nya 3 maka Y-nya adalah 4. Nah, bisa kita cek dengan mensubstitusikan persamaan tersebut. Nah, selanjutnya
kita dapat menentukan ketika X sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Dalam hal ini saya menggunakan X sama dengan 1. Nanti X sama dengan 2 itu hasilnya juga sama. Jadi 1 kuadrat dikurangi 3 kali 1 ditambah 4. 1 dikurangi 3 ditambah 4. Hasilnya adalah 2. Titiknya adalah 1,2. Jadi ketika X-nya 1, Y-nya adalah 2. Begitu juga dengan X-nya 2, Y-nya adalah 2. Karena sifat dari grafik fungsi kuadrat ini. Kemudian bisa kita tentukan nilai Y-nya. Nah ini juga sama nih hasil nilai Y-nya. Apakah X-nya negatif 1 atau X-nya 4. Nah dalam hal ini saya menggunakan X sama dengan negatif 1. Jadi X kuadrat min 3X ditambah 4. Negatif 1 kuadrat dikurangi 3 kali negatif 1 ditambah 4. Nah 1 ditambah 3 ditambah 4. Hasilnya adalah 8. Jadi negatif 1,8. X-nya negatif 1, Y-nya 8. Begitu juga dengan X-nya 4, Y-nya 8. Maka kita dapat gambarkan ini titik puncaknya 1,5, 1,75. 1,5 adanya di sini, kemudian 1,75. Nah, ini perkiraan saja ya. Estimasinya adalah di sini. Nah, kemudian 2,2. 2,2 ada di sini. 1,2 ada di sini. Kemudian 3,4. Nah, adanya di sini nih, 3,4. ,4 di sini. 4,8. Dan negatif 1,8. Kemudian kita hubungkan titik-titik tersebut. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita hubungkan lagi yang ini. Kita hubungkan titik-titiknya sehingga menjadi sebuah grafik fungsi kuadrat. Nah, setelah dihaluskan hasilnya menjadi seperti ini. Demikianlah pembahasan dari saya mengenai grafik fungsi kuadrat pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.